Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada minggu pagi hari ini tanggal 9 April 2023. Mari Bapak Ibu semua beribadah kepada Tuhan ya, karena ibadah itu perintah Tuhan ya, harus itu. Di dalam Keluaran 23-25 harus beribadah kepada Tuhan supaya rohani kita saya diberkati, jasmani diberkati, rohani diberkati. Karena di dalam ibadah ada janji Tuhan seperti yang saya pernah terangkan ya. Ibadah itu ada janji untuk saat ini hidup kita diberkati maupun hidup yang akan datang ya. Maka oleh karena itu mari kita mencintai Yesus, kita bangun cinta Yesus, itu perlu dibangun Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semua makin mencintai Tuhan makin luar biasa. Semangat ya, saya semangat luar biasa. 1 Korintus 8 ayat 3 dikatakan, 1 Korintus 8 ayat 3, orang yang mengasihi Allah itu dikenal sama Tuhan. Ya, apalagi tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi orang yang tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmati. Banyak orang kaya diberkati sama Tuhan, tapi tidak mendapatkan karunia untuk menikmati. Bisa menikmati kalau hidup kita mengerti akan kehendak Tuhan. Saya Pastor Yakob Rama akan menyanyikan sebuah pujian. Ajarku mengerti akan segala rencanamu Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 2 dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jauh saudara, menurut keinginan manusia, memang manusia punya surga, manusia aja tidak bisa menjadi berkat. Manusia itu ya punya kekayaan segala itu berkat dari Tuhan, bukan pencipta berkat, beda ya. Manusia bukan pencipta berkat, dia mencari berkat, mencari Tuhan diberkati. Sumber segala berkat, pemberi berkat itu datang dari Yesus Kristus. Kan tertulis dalam Amsal Sulaiman 10:22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Jadi berarti kalau kita mau cari berkat, carilah Yesus. Dan firman Tuhan mari kita ikuti supaya kita mendapatkan kuasa menikmati berkat Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, hidup menurut firman Tuhan, bukan menurut daging, bukan menurut kehendak manusia, tapi kita menurut kehendak. Sisa waktu yang sisa, saya 67 tahun, berarti kalau firman Tuhan katakan dalam usia 70 sampai 80 tahun, Mazmur 90 ayat 10, berarti tinggal 3 tahun lagi. Tapi saya minta sama Tuhan, Tuhan, kau berikan saya panjang umur dalam nama Yesus, saya sehat. Supaya dengan kesehatan saya ini Tuhan, saya ingin menjadi hamba Tuhan yang setia, hamba Tuhan yang benar di hadapan Allah, menyenangkan hati Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa bertobat, hidup untuk kehendak Tuhan, hidup menurut firman Tuhan, hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Ajar ku mengerti, haleluya, segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Amin, haleluya. Pimpinlah jalanku Tuhan Yesus dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Amin, haleluya. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Amin, haleluya. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Amin, haleluya. Engkau sanggup menyatakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, amin, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, amin, haleluya. Ajarku Bapa selalu taat
taat kepada firman-Mu. Ajarku tidak hidup menurut daging kemanusiaan kami dalam nama Yesus, tetapi aku mau selalu taat kepada kehendak-Mu, selalu menurut kehendak-Mu. Terjadilah, amin, haleluya. Ajarku mengerti, haleluya, segala rencana-Mu, amin, haleluya. Ajarku berharap hanya padamu, amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, haleluya, segala firman-Mu, haleluya. Ajarku berharap hanya padamu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang Maha Kudus, Maha Sempurna. Ajarku selalu taat pada firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Sucikanlah mulutku Bapa, sebentar saya mau baca firman-Mu. Aku hamba-Mu, aku anak-Mu. Aku cinta Engkau Yesus lebih dari segala-galanya, amin, haleluya. Sucikan pikiranku dan hatiku, dan ampuni semua dosa salahku. Bentuklah hidupku ya Yesus sesuai kehendak-Mu, amin, haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus, sentral hidupku. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Kita mau mencari Tuhan, karena di situ ada janji Tuhan, ya. Saya mau baca yang saya ngomong itu cocok, so ada di dalam Alkitab. Di dalamnya ibadah itu ada janji Tuhan. 1 Timotius pasal 4 ayat 8 dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Di hari Minggu ini banyak orang-orang baik Kristen non Kristen yang tidak percaya itu olahraga, saudara. Saya suka lihat kalau saya pelayanan, ya, naik-naik mobil, lihat banyak orang lari-lari di hari Minggu. Tidak lari untuk ke gereja, lari untuk kesehatan. Penting saudara. Tapi apa gunanya saudara sehat jasmani, tapi jiwamu binasa? Tidak ada surga. Nama tidak terdaftar di surga. Padahal janji Tuhan. Tetapi ibadah itu hari Minggu ini harinya Tuhan. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Untuk hidup saat ini
Saya mau baca di dalam Keluaran pasal 23 ya. Ayat 25 ada janji Tuhan katakan demikian. Keluaran 23 ayat 25 dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Ini janji Tuhan itu hidup saat ini. Roti, makanan jasmani, minuman, kesehatan Tuhan berikan buat kita semua. Dan janji yang akan datang, kita mendapatkan hidup yang kekal di surga. Di dalamnya ada janji Tuhan, janji Tuhan. Barang siapa percaya dan taat, di dalamnya ada janji Tuhan. Kita memiliki hak waris. Dalam Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya orang-orang berhak menerima janji-janji Allah. Amin. Yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Amin. Di dalam Yesus ada janji Tuhan. Waktu mari, jangan jauh dari Tuhan. Waktunya minggu beribadah kepada Tuhan. Jangan malas-malas, jangan banyak alasan ya. Tidak mau beribadah, rugi besar kalau kita tidak beribadah sama Tuhan. Karena di dalamnya ada janji Tuhan. Mari, di hari Minggu ini saya mau menyampaikan firman Tuhan ya. Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Saya rutin. Nanti saya ada pelayanan saudara ya. Ya, setiap minggu saya ada pelayanan menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, semua kan anugerah Tuhan ya. Saya ada di Jember ya, melanjutkan pekerjaan Tuhan karena hari ini adalah pesta Paskah. Hari ini Paskah ya. Kemarin Jumat Agung, sekarang Paskah. Yesus bangkit sudah menang atas maut. Puji Tuhan. Nanti saya mau sampaikan firman Tuhan. Saya mau baca Pengkhotbah pasal 6, tapi saya mau juga sampaikan firman Tuhan berkata dan Yesus bangkit sudah menang atas maut. Mari kita mencinta Tuhan, menang atas segala-galanya. Firman Tuhan katakan demikian. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekankan manusia. Orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan sesuatu pun yang diinginkannya. Tapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku anak gugur lebih baik daripada orang. Lihat ini, karena ini jauh dari Tuhan, tidak menikmati kuasa dari Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Maka penting di sini kuasa kebangkitan dari Kristus. Yesus bangkit. Kalau kita Yesus bangkit, mari rohani kita bangkit. Ya, ada kuasa kebangkitan sehingga Tuhan memberi kuasa kita untuk menikmatinya. Sebab untuk anak gugur datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah sesuatu menuju suatu tempat? Artinya sia-sia. Ya, akhirnya mati dikubur, tidak menikmati berkat Tuhan. Maka pentingnya kita di kuasa kebangkitan. Kebangkitan Kristus hari Paskah ini. Mari kita bangkit. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan dekatlah dengan Tuhan. Sehingga nanti Tuhan berikan kuasa untuk menikmati berkat Tuhan. Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Jauh dari Tuhan tidak ada kepuasan. Kepuasan damai sejahtera hanya dekat dengan Tuhan Yesus. Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Orang kaya miskin di luar Tuhan adalah orang bodoh. Tapi kaya miskin kalau di dalam Tuhan adalah orang yang bijak. Karena di dalamnya ada janji Tuhan. Amin. Marilah kita penting ukurannya sejauh mana kualitas kita dengan Tuhan. Mari melalui firman-firman yang selalu kita dengar. Tingkatkan kualitas kita. Tingkatkan hubungan kita sehat dengan Tuhan. Sehingga rohani sehat, jasmani sehat. Hidup kita menikmati berkat Tuhan. Lebih baik melihat saja daripada menurut nafsu. Itu pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Amin. Hidup bukan menurut hawa nafsu. Tapi hidup menurut rencana Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Apapun yang ada sudah lama disebut namanya. Dan sudah diketahui siapa manusia. Yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Amin. Itulah manusia tidak berkuasa. Ya, ujung-ujungnya ada kematian. Tapi bagi kita yang dekat dengan Tuhan, ada kuasa menikmati berkat Tuhan. Ayat 11. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Tidak usah kita banyak kata-kata.
tapi kecuali kata firman Tuhan. Ya, beda. Kata-kata tadi maksudnya kata-kata manusia bersifat horizontal. Ya, manusia suatu hari mati, tapi firman kekal selama-lamanya. Keluarkan perkataan yang selalu dengan firman Tuhan. Karena hidup manusia bukan tergantung dari kata-kata, bukan tergantung dari roti makanan jasmani. Kata firman Tuhan dalam Matius 4 ayat 4, tapi hidup oleh kuasa firman Tuhan. Ayat 12. Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan. Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang terjadi di bawah matahari sudah dia? Hidup ini seperti bayangan, sebentar kelihatan, sebentar tidak kelihatan. Hidup seperti uap. Oleh karena itu mari cintai Tuhan Yesus. Saat ini pada kuasa kebangkitan, mari kita mau bangkit, ya. Seperti dalam kitab Efesus pasal 6 saya mau baca, mari. Supaya kita bangkit. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan segala-galanya. Ya, dia sudah menang atas maut. Dan kita harus menang. Tampil lebih dari pemenang. Karena kita adalah anak raja di segala raja. Dan Tuhan akan tolong kita dan Tuhan memberkati. Saya membaca Efesus 6 pasal 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah di antara orang mati. Karena Kristus akan percaya atas kamu. Kristus sudah bangkit, sudah. Bangkit Yesus, sudah menang atas maut. Seperti dalam Matius 28, saya kasihkan berkatan hari ini, hari Minggu, harinya Tuhan. Yesus bangkit, membuktikan Yesus menang atas segala-galanya. Saya mau baca Matius 28, saudara. Ya, Matius 28 ayat yang ke-6 dikatakan, Matius 28 ayat 6, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan. Mari, lihatlah tempatnya berbaring. Jelas nih malaikat Tuhan berkata, Yesus bangkit, sudah menang atas maut. Dia hidup. Dan kalau dia hidup, kita bangkit, kita melayani pekerjaan Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan turun menyertai kita. Dan kuasa dari Tuhan akan memberkati kita, sehingga kita ada kuasa untuk menikmatinya. Hidup yang diberkati Tuhan. Kita bergairah di dalam Tuhan. Mari, kita mau bangkit. Sebab dia hidup, amin, haleluya. Ada hari esok, amin, haleluya. Sebab dia hidup, amin, haleluya. Kita gentar, amin, haleluya. Sebab kau tahu Tuhan, kuasa Yesus sudah menang atas maut, haleluya. Hari masa depanku ada bersama Tuhan Yesus, amin, haleluya. Sebab dia hidup, amin, haleluya. Ada hari esok, amin, haleluya. Sebab dia hidup, amin, haleluya. Kita gentar, amin, haleluya. Karena ku tahu dia pegang hari esok, amin, haleluya. Hidupku berarti karena Yesus Tuhanku hidup, amin, haleluya. Sebab Yesus bangkit, hari kebangkitan Yesus, mari kita bangkit. Bangkitlah melayani Tuhan, haleluya. Sebab Yesus hidup, amin, haleluya. Ku tak gentar, amin, haleluya. Karena ku tahu, sebab dia pegang ada hari esok, amin, haleluya. Hidupku jadi berarti sebab Yesus pegang hari masa depanku, amin, haleluya. Hidupku jadi berarti sebab Yesus hidup, amin. Yesus bangkit, mari kita bangkit, maju terus, pantang mundur melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan
dengan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat hari Paskah. Bangkit kita melain pekerjaan Tuhan. Roh kita menyala-nyala, maju. Yesus akan datang dan Tuhan akan angkat kita rapture, masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kuasa kebangkitan, kuasa Tuhan yang hidup menyertai kita semua. Amin. Selamat hari Paskah. Selamat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Immanuel.